أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع أمته إلى يوم الزحام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. حضرات العلماء والقرآن والجلساء الأفاضل والعليم para guru, sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ketua Masjid, guru kita, imam kita, Pak Kiai Idham Khalid, dan semua yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga kita selalu dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan berdirinya Masjid Nurul Islam Khoja ini dan juga majelis taklimnya. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan saleh salehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan apabila ada yang sakit, mungkin keluarga kita dimanapun berada, atau jamaah kita, atau tetangga kanan kiri kita yang berdekatan atau yang ada di sekitaran masjid ini yang hari ini sakit, kita doakan semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita ngaji satu surah dalam Al-Quran yang mungkin surah ini termasuk surah andalan kita ketika kita sholat sendirian. Karena kalau kita berjamaah ya nurut sama imam. Imam mau baca apa ya terserah imam. Lah kita kalau sholat sendirian ini kan punya andalan 4 kul itu. Kul ya, kulhu, kul falak sama kunnas. Wes pokoknya ya enggak jauh-jauh dari itu. Biar ada selingan ya kadang ada inna ama idza jaa. Kita ini kalau sholat kan ngikutin jargonnya Pak JK waktu nyapres itu. Lebih cepat, lebih baik. Ikan cepat, ikan gabus. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Biar setan gak kelamaan ngegodanya kan. Iya. Akal-akalannya. Baik, surah Al-Kafirun ini termasuk surah pendek, tapi mengandung ajaran yang begitu luar biasa. Yang biasanya setiap akhir bulan Desember itu selalu terjadi perdebatan pro kontra. Kalau di dunia nyata insya Allah nggak begitu rame-rame amat. Tapi kalau di media sosial, di dunia maya, perdebatan tentang toleransi dalam beragama itu begitu luar biasa. Itu debat tahunan setiap menjelang akhir Desember, Natal. Nah itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kafirun, Allah sudah memberikan rambu-rambu
bagaimana kita bertoleransi terhadap saudara kita yang berbeda agama. Baik, surah Al-Kafirun ini termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. 114 surah dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua kelompok besar. Ada namanya Makkiyah, yaitu yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Yang kedua ada namanya Madaniyah, yaitu yang turun setelah Rasulullah hijrah. Walaupun turunnya di Mekah, tapi kalau turunnya setelah Rasulullah hijrah disebut Madaniyah. Seperti andalan kita yang satunya lagi, idza jaa nasrullahi wal fath, itu turun di Mina saat Rasulullah melaksanakan haji wada pada tahun ke-8 Hijriyah. Walaupun turunnya di sekitaran Makkah, tapi kalau turunnya setelah Rasulullah hijrah, oleh para ulama ahli Al-Quran dimasukkan dalam kelompok Madaniyah. Lah, Al-Kafirun ini termasuk Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Terdiri dari 6 ayat. Ini saya kutipkan dari Tafsir Munir Imam Nawawi Banten. Begitu beliau telitinya sampai ngitung 26 kalimat dan 74 huruf. Telitinya loh, sampai huruf-hurufnya dihitung. Karena memang pahala orang membaca Al-Quran itu bukan per surat, bukan per ayat, tapi per huruf. Umpamanya Bapak habis sholat maghrib tadarus Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Terus ada yang manggil, Pak ayo jalan, Shadaqallahul Adzim. Udah 3 huruf, dapat 3 huruf. Ntar habis sisa tadarus lagi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Pak udah ditungguin, Shadaqallahul Adzim, dapat 2. Habis subuh tadarus lagi Bismillahirrahmanirrahim, Qaf, Shadaqallahul Adzim, dapat 1. Ya lumayan lah ya. Ya apalagi kalau baca Fatihah, banyak. Lah, Al-Kafirun ini ada 74 huruf. Kemudian wa ismuhu, nama lain dari Al-Kafirun itu banyak. Kalau zaman saya kecil ngajinya kan pakai turutan. Itu kalau ditanya ngajimu tekan apa le? Kuliah. Al-Kafirun itu kalau orang dulu nyebutnya kuliah. At-Takasur nyebutnya Al-Hakumut. Ya, kalau orang kampung kita kan dulu ya? Iya, dulu gitu. Enggak tahu kalau orang Jakarta. Iya, nyebut Al-Bayyinah ya, Lam Yakunil. Pokoknya nama depan surat itu yang jadi nama. Bona semua anu pulang. Lam Yakunil. Al-Baqarah ya Alif Lam Mim. Iya, Alif Lam. Dulu. Nah, para ulama ahli Al-Qur'an menyebutkan nama selain Al-Kafirun itu ada disebut Al-Ibadah. Surah Al-Kafirun itu disebut juga dengan nama Al-Ibadah. Karena nanti dalam Al-Kafirun itu di ayat yang kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima itu menjelaskan tentang perbedaan antara ibadah kita dengan ibadah mereka yang berbeda agama. Kemudian ada nama lain dari surah Al-Kafirun adalah Ad-Din. Ad-Din itu maknanya berbeda. Ad-Din ada kalanya dimaknai agama. Seperti dalam ayat Innad-dina indallahil Islam. Itu Ad-Din diartikan agama. Tapi Ad-Din terkadang dimaknai hari akhir. Maliki Yaumiddin. Din di situ tidak dimaknai agama, tapi dimaknai hari akhir. Maka dalam ayat Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ini para ulama enggak sepakat apakah din di situ artinya agama atau hari akhir. Tapi ya kemungkinan dua itu, kalau enggak agama ya hari akhir. Tapi lafaz ad-din yang ada dalam surah Al-Kafirun ini artinya agama. Itu nanti ada di ayat yang ke-6.
lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya ya agama saya. Itu ad-din dimaknai agama. Kemudian asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya surat ini. Karena surat yang ada dalam Al-Quran 114 surat, ayat 6.000 sekian ayat, itu mayoritas, tidak semuanya, mayoritas turunnya itu ada sebab yang mendahului atau sebab musababnya dulu. Ya ada yang langsung turun begitu saja, ya ada yang ada sebab-sebabnya. Lah proses turunnya Al-Quran itu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau 23 hari. Itu proses turunnya Al-Quran. Lah terkadang ada surat itu yang turun full satu surat, ada yang 2 surat langsung, seperti andalan kita yang tadi loh, Qul Falak sama Qul Nas, itu memang 2 serangkai Pak. Itu turunnya bareng. Ada yang turun cuman 1 ayat, ada yang turun setengah ayat. Jadi tergantung dari kebutuhan atau problem yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat saat itu. Setiap Rasulullah ada problem, kemudian turun ayat sebagai jawaban atau sebagai solusi dari problem yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk surah Al-Kafirun. Dalam ini banyak kitab tafsir, diantaranya dalam Tafsir Munir Imam Nawawi Banten yang ngaji setiap Jumat pagi di sini. Kalau Bapak bisa ikut, itu Jumat pagi ada ngaji Tafsir Munir diasuh oleh Kiai Ali Ahmadi. Lah asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun itu dulu ketika Rasulullah berdakwah sudah mulai terang-terangan. Karena dulu Rasulullah awal dakwah itu kan enggak terang-terangan, door to door, dari orang ke orang. Karena saat itu ayat yang turun wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan, asyirah itu keluargamu, al-aqrabin yang terdekat. Maka dulu ketika Rasulullah pertama menerima wahyu, yang diajak untuk bersyahadat, diajak untuk Islam itu ya keluarga terdekat dulu. Kayak saudara kita yang di jamaah tabligh gitu Pak, door to door dari rumah ke rumah satu. Kemudian setelah Umar bin Khattab masuk Islam, baru Umar ini mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau dakwah ini terang-terangan? Saat itu Rasulullah masih nolak. Wah, kondisinya belum memungkinkan. Kita jumlahnya masih sedikit dan kita rata-rata dari kaum du'afa, orang-orang lemah. Tapi Umar kan orangnya begitu. Ya Rasul, saya siap maju ke depan. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu ada yang pengen ribut, ayo. Mau cara kasar, cara halus, mau luas, mau sempit, mau terang, mau gelap, ayo. Saya yang di depan. Umar Pak. Begitu masuk Islam langsung bawa perubahan dalam perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kemudian setelah Rasulullah ini berdakwah mulai terang-terangan, ada backing dari Umar ibnul Khattab. Dan memang masuk Islamnya Umar itu sudah didoakan oleh Rasulullah sebelumnya. Walaupun Umar itu masuk Islamnya pada saat di puncak kebencian terhadap Islam. Rasulullah ingin dibunuh. Ketika Rasulullah mau dibunuh, dia mampir ke rumah adiknya, dan adiknya kebetulan lagi baca Quran surah Toha. Lah Umar baca, begitu baca langsung tergerak hatinya masuk Islam. Makanya kalau sekarang kita ngelihat di medsos, orang mau bencek jelekin Islam, benci sama Islam, doain. Siapa tahu dia nasibnya kayak Umar. Kalau ada yang jelekin, jangan balas dijelekin, dia gak kelar-kelar. Ketika Umar udah masuk Islam, dakwah Rasulullah mulai terang-terangan. Lah, tokoh-tokoh kafir Quraisy ini mulai merasa terancam posisinya. Lah ini kalau Muhammad dibiarin, lama-lama posisi kita sebagai pembesar-pembesar Quraisy tergeser. Wah, bahaya ini. Wah, ini harus diadakan konferensi. Konferensi. Munas. Untuk membahas bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Muhammad. Akhirnya mereka rapat.
Rapimnas lah ya, rapat pimpinan nasional. Yang diundang tokoh-tokoh besar. Akhirnya mereka ngutus 4 orang yang pokoknya yang tercakep lah dari mereka, terpinter, terkaya dan lain-lain. Ada namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu nanti punya anak yang justru membela Islam, Khalid bin Walid. Kemudian ada As bin Wa'il, itu nanti punya anak namanya Amr bin As yang jadi gubernur Mesir, yang diceritakan almarhum lagi Zainuddin MZ ya, yang gara-gara tulang langsung proyek batal itu. Lah kemudian ada Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini dulu mantan bosnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu seorang budak dari bangsa Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, Pak. Orang yang kulitnya agak gelap. Begitu dia ketahuan masuk Islam, kemudian disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, badannya ditelanjangin, diikat, ditindih pakai batu, disuruh kembali ke agama lama. Tapi Bilal tetap pekeh, tetap istiqomah dengan selalu mengucap ahad, 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 yang maksudnya adalah kul huwallahu ahad. Akhirnya kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia punya suara bagus. Kemudian ditunjuk oleh Rasulullah orang yang pertama kali mengumandangkan kalimat azan sampai Rasulullah wafat. Makanya sampai sekarang orang yang memberikan komando untuk sholat disebut Bilal. Nah, Bilal itu aslinya nama orang untuk mengabadikan seseorang yang punya suara bagus, perjuangan dalam Islamnya luar biasa. Lah, tokoh keempat namanya Aswad bin Abdul Muttalib. Ini pamannya Nabi. Biar nego itu lebih gampang, ngajak orang dalam. Lah paman kan orang deket, Pak. Biar negonya ini berjalan mulus. 4 orang ini diutus untuk mendatangi Rasulullah SAW supaya menghentikan dakwahnya. Ya, setelah terjadi obrolan, bahasa gampangnya beginilah bahasa ringkasnya. Muhammad, ini kayaknya akhir-akhir ini kita sering berkonfrontasi, berantem melulu. Ya Allah, untuk supaya kita nggak berantem, dakwahmu henti indah. Kamu minta tanah sebelah mana? Apa minta konsesi tambang? Apa hutan? Kalau kita yang ditawarin ya mikir-mikir ya. Ustaz gak usah ngajar deh, pokoknya saya kasih pabrik sono, perusahaan di sono. Mikir gitu. Rasulullah, oh no, gak bisa. Nehi, gak bisa. Lah kalau kamu gak butuh, gimana kalau pengen kawin lagi? Anak perempuan mana dia pokoknya tunjuk, nanti kita yang lamar, mau mahar berapa juga kita jabanin. Oh aku gak butuh. No. Ya udah kalau gitu, duit gak mau, dudukan gak mau, cewek perempuan gak mau. Bagaimana kalau kita kompromi? Kompromi di mana maksudnya? Gini loh. Ini minggu ini, pokoknya saya ikut kamu dah. Tapi minggu depan kamu dan umat Islam ikut saya. Gampangnya begini. Kalau Jumat kami akan ikut Jumatan. Nanti kalau Minggu ikut ke gereja. Kalau Lebaran, wes pokoknya kami ikut dah. Idul Fitri ikut. Tapi nanti kalau Natal ikut. Loh, tawaran begitu itu dulu udah ada, Pak. Jangan dikira cuman sekarang tok. Sekarang kan ada penawaran katanya Natal bersama. Begitu ya? Iya. Yo, itu dia kira katanya ini adalah kehidupan modern. Modern gimana? 1500 tahun yang lalu tawaran kayak gitu sudah ada. Dari dulu udah ada. Yang nawarin 4 orang itu tadi loh. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf dan Aswad bin Abdul Muttalib. Tokoh-tokoh orang Quraisy. Ketika ditawarin kompromi begini, Rasulullah belum sempat jawab, langsung malaikat Jibril datang, langsung membawa ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, terus sampai lakum dinukum waliyadin. Jadi Rasulullah belum sempat jawab, yang jawab langsung Allah melalui malaikat Jibril. Nah, jadi turunnya ayat itu ada sebabnya, enggak langsung sekonyong-konyong koder bruk datang, enggak.
ada sebabnya itu tadi. Nah, itu asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Kemudian fadilahnya atau istimewanya surah Al-Kafirun. Dalam hadis Nabi itu banyak kita diperintahkan untuk membaca surat ini. Di antaranya ini saya kutipkan 2 saja karena waktu yang terbatas. Yang pertama hadis dari Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul ya ayyuhal kafirun adalat lahu bi rubu'il Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalat lahu bi sulusil Qur'an." Man, siapapun qara'a yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Ini jangan langsung begitu teks hadisnya qul ya al-kafirun cuman itu tok, langsung gak dilanjutin la a'budu seterusnya. Karena sekarang banyak di medsos, Pak, itu beredar bahwa banyak di kalangan luaran sana yang doa makan itu dipersoalkan. Karena teks hadisnya itu samillah, bacalah bismillah saat mau makan. Makanya menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kata mereka bid'ah, gak boleh. Wong perintahnya cuman bismillah. Berarti kalau begitu man qara'a yasin, berarti yang dibaca cuman yasin 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 gitu ya. Enggak perlu wal Qur'anil Hakim sampai wa ilaihi turja'un. Yo, itu pemahaman mereka, ya wis kita hargailah, ya wis terserah mereka. Siapa yang membaca qul ya ayyuhal kafirun, tentu ya sampai selesai, sampai lakum dinukum waliyadin. Adalat lahu birubail Qur'an, maka sebanding dengan 1/4 Qur'an. Quran 30 juz berarti 1/4-nya 7,5 juz. Berarti Bapak baca Al-Kafirun sekali sama dengan 7,5 juz. Berarti baca 4 kali sama dengan khatam. Berarti Bapak nanti bisa sholat qobliyah isya dengan sekali menghatamkan Quran. Rakaat pertama Al-Kafirun 2 kali, rakaat kedua Al-Kafirun 2 kali. Bisa nyombong, Pak, saya tadi qobliyah isya itu bisa khatam. Tapi bukan khatam sebenarnya, hanya nilai pahalanya semisal dengan 1/4 Quran. Lah lanjutannya nih malah yang lebih istimewa, Pak. Wa man qara'a qul huwallahu ahad adalan lahu bisulusil Quran. Siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Padahal kalau kita tahlilan kita baca berapa kali? Banyak, ada 10 kali ya. Kalau di saya di sana 200. Wih, 200. Enggak ada yang sama di sini, Mas. Wah, lah di sini langsung amin. Amin. Betawi. Wah, besek kebulu adem. Adem. Orang yang membaca qul huwallahu ahad sama dengan adalat lahu bisulusil Quran, sama dengan 1/3 Quran. Berarti sama dengan 10 juz. Berarti kalau rakaat pertama Al-Kafirun sekali, rakaat kedua Al-Ikhlas sekali sama dengan 17,5 juz. Keren ya. Tapi langsung, wah kalau begitu nggak usah lah ya baca Al-Baqarah, baca ya nggak begitu, logikanya nggak begitu, Pak. Itu jangan sampai kayak misalnya begini. Ini logikanya akal-akalan begini. Ada kan iklan minuman itu sebagai pengganti sarapan. Ada ya iklan ya? Energen. Enggak nyebut merek, nanti diprotes. Ada minuman sebagai pengganti sarapan. Lah kemudian Bapak pagi energen, siang energen, sore energen. Wong iklannya pengganti sarapan. Ya mencet ya, Pak. Lemes. Wong apalagi yang bekerja di sektor lapangan ya, yang butuh tenaga ekstra, kalau Pak energen lu ya lemes. Artinya kalau memang kondisi tertentu ya silahkanlah minum itu untuk tadi, kalau nggak sempat
sarapan. Tapi kalau ada waktu longgar sarapannya kok ada, ya monggo Pak Kiai kok ada kok. Ada. Yuk baca Al-Baqarah ya, Ali Imran, apalagi yang punya rutinan tadarus ya tadarus biasa. Tapi saat kita membaca Qul huwallahu ahad itu ada nilai sepertiga Quran. Jadi kalau sholat taraweh itu kan setiap rakaat kedua selalu makanya kiai-kiai dulu itu nggak sembarangan Pak, milih baca itu nggak sembarangan. Lah kalau taraweh 20 plus witir 23. Wah, berapa kali khatam Quran? Apalagi yang tahlilan tadi 200. Wih, luar biasa. Kalau di sini, kalau gitu ya, ya, jamaahnya kabur. Ya Mas Adi ya. Kalau di sono yang udah dilatih. Lah iya bener, kalau daerah sono bener. Ya, Daerah saya itu yang pemukiman bukan perumahan. Itu kalau tahlilan Pak, kalau yang dikirimi itu 20 arwah, maka Fatihahnya ya 20. Bener. Bukan sekaligus ya, Bukan, pokoknya satu-satu. Itu yang pertama. Hadis yang pertama tentang fadilah al-kafirun. Hadis yang satu lagi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Summa num ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur itu kan ya ada bacaan-bacaan khusus lah ya. Sebagai seorang muslim kan enggak asal tidur merem ya enggak. Cuman kadang ini kita kalau mau tidur malah ngurekin HP aja ya. Sampai ketiduran. Kadang HP masih nyala kita udah tidur. Kadang-kadang ketiban hidung. Ketiban hidung. Berarti ngalami saja. Kalau saya doa. Itu kadang-kadang orang saya. Ya Allah, iya. Ya dibaca sebelum tidur. Tentu punya wudhu ya. Enggak punya wudhu ya enggak apa-apa sebetulnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i alangkah songongnya mau baca ayat Quran kok tidak punya wudhu. Apa fadilahnya? Bara'atu minasyirki, bebas atau dijauhkan dari kesyirikan. Padahal syirik ini kan dosa yang paling besar. Tapi kan syirik ada dua kelas. Ada syirik khofi. Khofi bukan kopi itu Pak. Khofi itu samar. Syirik yang samar, yang seakan-akan kalau ada problem dia yang menyelesaikan langsung. Itu saya itu. Kalau nggak saya, wah lewat. Seakan-akan dia yang menyelesaikan. Padahal dia cuma numpang datang kayak tuan takur itu polisi India. Itu syirik khofi. Ini mungkin menjangkiti siapa saja loh Pak. Walaupun mungkin orangnya ya rajin ibadah, ya bisa jadi kejangkitan syirik yang ini. Itu saya itu. Kemudian yang kedua syirik jali. Kalau ini insya Allah enggak lah ya. Kalau zaman saya SD di kampung saya itu memang kejawen masih kental. Jadi tempat-tempat apa ya? Kalau orang Jawa itu punya pesugihan. Kalau orang sini apa namanya ya? Baritan. Baritan. Iya, kalau saya itu Betawi baritan. Baritan. Kalau di kampung saya itu masih banyak. Orang yang pengen cepet kaya datang ke tempat tertentu kemudian ngasih sesembahan tertentu itu. Kalau sekarang sih karena alhamdulillah generasi seumuran saya ke bawah rata-rata udah pada ngaji, udah pada ditinggalin. Tapi generasi di atas bapak saya itu rata-rata kejawen masih kental. Apalagi kalau entah hari apa, hari tertentu, apalagi kalau malam satu suro. Itu hampir tiap perapatan itu sajen itu biasa. Wong saya kecil itu asal pulang dari musola sama bapak saya itu di rumah saya kan kalau orang sini nyebutnya tusuk sate. Iya. Itu banyak orang buang sajen, kata bapak, buka ntar kalau ada telurnya ambil lumayan. Makan. Nyampe sekarang ya alhamdulillah masih seger buger. Enggak rebutan sama setan. Kadang itu isinya ada telur, ada bubur warna-warni, ada pisang dipotong-potong. Dulu yaitu ya syirik jali. Itu dulu kalau sekarang alhamdulillah. Lah, orang yang insya Allah istiqomah berusaha untuk membaca itu jauh dari sifat syirik. Itu istimewanya atau fadilahnya. Sekarang isinya. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakan. Itu kalau pakai qaf. Kalau pakai kaf, makanlah. Makanlah Pak. Iya, makan. Kalau pakai kaf, qul, makanlah.
Tapi kalau pakai qaf, kul, katakan. Makanya kalau teman-teman yang santri Cirebon itu kalau mengucap qaf kan sampai nyeklok banget ya. Kul. Biar membedakan antara kul dan kul. Antara qaf dan kaf. Kalau kaf kul, makanlah. Tapi kalau kul pakai qaf artinya sampaikan atau bacakan. Ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Saat itu teksnya yang dituju yang 4 orang itu tadi. Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Umayyah bin Khalaf dan Aswad bin Abdul Muthalib. Tekstualnya saat itu yang dituju yang 4 orang itu. Wahai Muhammad, ngomong bilang ke 4 orang itu, la a'budu ma ta'budu. La saya a'budu tidak akan menyembah. La a'budu saya tidak akan menyembah. Ini kalau para ahli bahasa memakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan kata sekarang dan sampai kapan tidak ditentukan waktunya. Berarti mulai dari sekarang sampai kapanpun saya tidak akan beribadah, tidak akan menyembah ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Oh, itu jawaban Rasulullah SAW dibimbing oleh wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau ngomong enggak semaunya, tapi dibimbing oleh wahyu itu. La ta'budu ma ta'budun. Itu tadi saya katakan pakai fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu untuk menunjukkan saat ini dan sampai kapanpun saya tidak akan menyembah. Ma ta'budun, apa yang kalian sembah. Saya tidak akan beribadah seperti kalian beribadah. Makanya tadi Al-Kafirun disebut dengan surah Al-Ibadah. Saya nggak akan melakukan ritual ibadah kayak kamu. Ya kamu yang begitu. Wala antum abiduna ma a'budu. Kalian, antum, kalian tidaklah orang yang beribadah seperti saya ibadah. Kalau bahasa gampangnya, kalian wis gak perlu nyembah kayak apa yang saya sembah. Saya juga gak akan nyembah seperti apa yang kalian sembah. Inilah titik perbedaan yang harus kita jelaskan. Toleransi itu di sisi mana? Kalau dari sisi akidah dan ibadah, udah ada aturannya jelas. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu. Itu dari sisi akidah. A'budu, saya tidak akan menyembah, saya tidak akan meyakini. Dari sisi ibadah, saya tidak akan beribadah seperti yang kalian ibadah. Tapi dari sisi lain, dari sisi sosial kemasyarakatan, ya sama-sama kita. Wong yang dijelaskan di sini yang nggak boleh itu adalah dari sisi akidah dan ibadah. Kalau masalah sosial kemasyarakatan, kita bekerja, kita kerja bakti, kita wis hidup bareng-bareng, ya monggo, itu toleransi dalam Islam. Nggak ada toleransi kebablasan. Misa Natal diiringi sama anak-anak baca hadroh. Kebablasan, Pak. Kebablasan. Kan banyak ya beredar di YouTube ya. Wallahu alam itu beneran apa settingan ya, wallahu alam, kita nggak tahu langsung masalahnya. Tapi kalau itu kan toleransi yang kebablasan, karena ini dalam ranah ibadah. Terus la a'budu ma ta'budu. Terus ayat ini kan diulang lagi. Ayat yang keempat dan kelima ini kan pengulangan dari ayat ketiga dan keempat. Ayat kedua dan ketiga. Nah kalau ayat kok diulang, itu dalam ilmu Al-Quran namanya lit taukid, bukan tauhid, Pak. Taukid pakai kaf, artinya untuk menguatkan. Kalau ada undang-undang kok disusul dengan undang-undang berikutnya kok hampir sama, itu berarti penguatan. Kalau ada informasi sudah disampaikan, kok disampaikan lagi, itu berarti pentingnya informasi itu diulang.
Kalau yang nggak apal-apal bener atau imamnya gemeter nih baca ini bisa nggak kelar-kelar ya? Iya. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Ngimami itu kayaknya enteng Pak, tapi kalau nggak biasa gemeter. Ini pernah terjadi di perumahan Pak. Ada bapak-bapak itu ngajinya bagus waktu tadarus. Lah begitu isya, saya persilakan untuk ngimami. Enggak Ustaz. Pak, udah, ayolah. Begitu maju tuh pikir saya sarungnya kena kipas. Ternyata kakinya gemeter. Keringetnya, wah, padahal saat itu musola pakai AC. Iya. Begitu assalamualaikum langsung mic-nya dikasih saya, Pak Ustaz yang wiridan. Makanya ngimami itu kayaknya gampang, tapi ternyata nggak gampang loh. Umpama loh, kiai berhalangan hadir, Pak Ustadz, Pak Ketua nggak ada, itu bisa jadi dorong-dorongan ya. Udah Pak Haji aja yang udah pernah ke Mekah. Kata Pak Haji, lo aja teh, baju teh. Ngimami. Baca Al-Kafirun itu gampang-gampang susah, bisa bulet nggak kelar-kelar. Kalau kata anak saya waktu ngapalin Quran, waktu nyampe surah Ar-Rahman, wah itu lama Pak. Yang lain tuh sekali setor jadi Ar-Rahman nggak kelar-kelar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan diulang sampai 31 atau berapa ya? Itu mumet ya. Al-Quran itu sering keserimpet justru ketika ada kata sama. Ada orang imami traweh baca wal asri ujungnya ketuker jadi watini ya. Oh ada. Oh. Wati ini balik ke wal asri. Iya kan? Padahal saya nggak tahu loh ini. Cuman ini cerita. Memang ayat Quran yang hampir sama itu kadang ngecoh. Iya. Apalagi kalau pikiran nggak konsen Pak Ustaz ya. Oh, iya. Illal ladzina amanu wa tawassaw bil haq malah. Lah ayat ini ditutup ini sebagai puncak ajaran toleransi Pak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian silahkan menjalani agama kalian, bagi kami, bagi saya akan menjalani agama saya. Kalian mau Natalan silahkan, saya mau Lebaran ya jangan ganggu. Kalian mau misa di hari Minggu silahkan, kalau saya Jumatan. Ini ajaran toleransi. Lah biasanya yang selalu timbul perdebatan adalah ucapan selamat. Nah itu yang selalu terjadi perdebatan. Kalau dulu banyak anak-anak yang pada kerja di pusat-pusat perbelanjaan itu dianjurkan memakai topi apa yang merah putih, sinterklas ya. Kalau mengikuti hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka dia ya serupa dengan kaum itu. Lah kalau kita yang tidak ada urgensi apa-apa lebih baik dihindari. Takutnya ya. Kecuali bagi kalau ada jamaah ini misalnya yang jadi lurah, jadi camat, kebetulan dia diundang acara Natalan yang ada di wilayahnya dia kan memberikan sambutan. Itu kan dia posisinya bukan sebagai pribadi tapi sebagai lurahnya. Dia memberikan sambutan atas nama lurah bukan atas nama pribadi. Karena yang di bawah kepemimpinannya ini bukan hanya muslim tapi ada agama-agama yang lainnya. Tapi kalau kita yang tidak ada urgensi apa-apa ya wis lah, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya ya agama saya. Ini toleransi yang diajarkan dalam agama kita. Bisa masih belum? Masih 5 bulan. Masih lama. Masih lama. Nah, terkadang memang masalah memberikan ucapan selamat kepada saudara kita yang berbeda agama ini timbul pro dan kontra. Ada sebagian ulama yang mempersilahkan karena itu hanya sebagai nggak masuk dalam ranah ritual. Nah, titik perbedaannya memang adalah ucapan selamat apakah itu termasuk bagian dari ritual ibadah
atau masuk dari sisi sosial. Titik perbedaannya kan di situ. Titik perbedaannya di situ. Kalau yang menganggap bahwa memberikan ucapan itu masuk dalam ranah sosial, sosial kemasyarakatan begini, silakan. Tapi kalau itu masuk dalam ranah ritual, ibadah, maka jangan. Nah, kalau terjadi perbedaan seperti ini, kita milih yang mana? Milih yang aman. Yang aman apa? Gak usah. Yang aman, gak usah. Kecuali Pak, dalam keadaan darurat. Darurat misalnya gimana? Kita kerja, bosnya, pimpinannya itu Nasrani. Kemudian bosnya itu membuat aturan yang enggak ngucapin selamat saya pecat, umpama. Tapi kok kayaknya enggak lah ya, sesadis itu ya. Iya, kalau di luar negeri mungkin ya. Wong saya pernah nonton di YouTube tanya jawab Ustadz Somad. Itu ada jamaah yang nanya, Ustadz saya dulu pernah sholat di kamar mandi, hukumnya gimana? Wah, enggak sah. Terus kemudian jamaah itu nanya, tapi kondisinya begini Ustaz, saya kerja di rumah non muslim yang di situ dia sangat gak senang dengan Islam. Makanya ketika saya sholat ya nyamar sambil mandi itu tadi. Oh kalau gitu ya ad-darurat tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat memperbolehkan yang asalnya tidak boleh. Tapi kalau kita di Indonesia kayaknya nggak begitu amat lah ya. Pernah ada kasus di Surabaya itu ya, yang ijazah ditahan, sholat Jumat dibatasin, itu pun akhirnya ya terbongkar lah ya. Alhamdulillah kita di Indonesia ini menjalani ibadah itu menjalani agama itu ya nyaman lah. Lalu bagaimana ketika kita diundang dengan tidak mengucapkan selamat? Karena mungkin kita punya tetangga, punya saudara, punya teman dekat yang dia merayakan, kita diundang. Lah kalau diundang untuk acara makan-makan, tidak ada acara seremonial agamaan, silahkan. Dan kita yakin makanan yang disuguhkan itu halal. Karena banyak saudara kita yang beragama Nasrani itu mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh agama kita. Apalagi saudara kita Nasrani yang dari suku tertentu, itu kan memang ada budaya mengkonsumsi ritual tahunan makanan yang diharamkan oleh kita. Lah kalau kita yakin makanan yang disuguhkan itu halal, apalagi makanan itu makanan sudah kayak buah atau mungkin pesen dari catering yang cateringnya muslim dan tempat makanannya itu baru ya, kayak piring yang styrofoam itu kan baru ya silahkan. Tapi kalau makannya campur jadi satu kemudian kita ditawarin, ya Pak Ustadz kan belum pernah makan yang ini kan, sedap loh ini. Begitu dimakan, oh enak, nambah lagi, wah ya lain urusannya kalau itu mah. Enak ya, pernah nyobain? Ya Allah Rabbi walillahil hamd. Lain urusannya. Tapi kalau kita nggak tahu, orang nggak tahu itu nggak ada hukum. Ini saya pernah baca cerita di Facebook, wallahu alam bener apa enggak, cerita namanya cerita, artikel di Facebook. Itu ada seorang kiai di Jawa Tengah di Rembang. Nah dia itu punya teman dekat Chinese. Nah, Chinese ini kan biasa mengkonsumsi. Lah dua-duanya ini sering ledek-ledekan. Nah, ketika ini si Chinese ini punya acara, kiai ini diundang, kiai yuk makan di rumah saya, makanannya enak-enak loh, pokoknya saya jamin dah halal. Dibohongin. Begitu datang, disuguhin sate. Ayo silakan kiai. Ya, si kiai gak ada curiga apa-apa, wong dibilangnya halal dimakan. Begitu habis dimakan, enak kiai, enak. Tahu nggak itu daging apa? Ya nggak tahu, katanya daging halal. Bukan kiai, itu daging babi. Kata kiai apa? Alhamdulillah. Coba kalau saya nggak dibohongin, saya nggak pernah ngerasain makan daging babi. Loh, orang dibohongin, orang nggak tahu kan nggak ada hukum kan? Nggak dosa. Ya nggak dosa, kok nggak ada hukum. Coba kalau saya nggak dibohongi, saya nggak mungkin makan daging babi, kata si Chinese. Aduh, nanti niat ngerjain, dikirain mau dimuntahin, malah alhamdulillah. Lah kalau misalnya kita ragu, ini makanannya halal kok enggak ya? Lah kalau ragu, ada hadis Rasulullah SAW yang bisa kita pegang, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka.
tinggalkan sesuatu yang kamu ragu, beralihlah ke sesuatu yang kita tidak ragu. Umpama ada makanan yang ditudung saji gitu ya, ini halal kok enggak ya? Daripada yes, mending makanan yang jelas-jelas halal kayak buah atau apalah ya. Nah, hadis Rasulullah, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang kita ragu, beralihlah sesuatu yang tidak kita ragu. Makanan apapun. Umpama kita di media sosial melihat perdebatan tentang kehalalan satu makanan. Kalau memang kita ragu, tinggalin. Pilih sesuatu yang yakin ini halal. Yang halal aja dari tadi nggak dimakan-makan. Jelas halal loh padahal ya. Iya. Nunggu apa lagi? Nah itu ajaran dalam agama kita, masalah toleransi itu ada batasannya, tidak kebablasan. Dari sisi akidah dan ibadah ada batasan khusus yang tidak bisa dikompromikan atau dicampur adukan. Tapi dari sisi sosial silahkan bersama-sama, karena kita hidup ini sebagai makhluk sosial. Wallahu a'lam bishawab. Bisirril Fatihah. Iya kan.